Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, kali ini kita akan membahas dan berlatih melakukan analisis statistik untuk membandingkan lebih dari dua kelompok, ya. Jadi kalau pada analisis yang kita pelajari sebelumnya, yaitu t-test, kita membandingkan variabel tertentu di antara dua kelompok. Ya. Nah, bagaimana kalau yang kita punya lebih dari dua kelompok? Ya. Nah, kalau lebih dari dua kelompok yang mau dibandingkan, 3 dan seterusnya, 4, 5 dan seterusnya, maka kita tidak bisa menggunakan lagi uji T, ya, uji T. T-test yang kita gunakan kalau statistik parametrik, kita bisa menggunakan teknik analisis ANOVA, analisis of variance atau analisis variansi, ya. Dan nanti juga kita akan belajar bagaimana membandingkan lebih dari dua kelompok, ya, dengan teknik statistik non parametrik, ya. Jadi kita mencoba berlatih memahami bagaimana menggunakan, ya, statistik parametrik dan non parametrik untuk membandingkan lebih dari dua kelompok untuk pada suatu variabel tertentu. Ya, baik, mari kita mempelajari konsepnya. Ya. Ya. Nah, ini kita menguji kelompok independen, ya, dengan ANOVA dan juga nanti dengan teknik parametrik non parametrik yang sesuai. Jadi seperti dijelaskan sebetulnya bahwa yang dimaksud kelompok independen itu adalah kelompok yang saling terpisah, ya, kelompok data dari dua kelompok subjek, ya. Baik, kita memulai dulu dengan latihan uji perbedaan dengan ANOVA, ya. Nah, bahan kuliah kita itu ada di buku, ya, analisis statistik inferensial dalam penelitian bimbingan konseling, pada bagian statistik 7 halaman 97 sampai 106. Jadi apa yang dijelaskan di sini khususnya untuk ANOVA itu nanti juga bisa dipelajari di buku ini, ya. Petunjuk tertulis ada di sana, termasuk juga tahapan-tahapan penggunaan ANOVA, ya, dengan data-data yang sama dengan yang akan kita coba jelaskan sebentar, ya. Baik, nah, teknik analisis ANOVA itu atau panjangnya disebut analisis of variance, ya. Itu digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata dari dua atau lebih kelompok, ya. Itu baik kelompok data maupun kelompok sampel, ya. Artinya memang dua kelompok itu lebih dari dua kelompok itu, 3 atau lebih kelompok itu dibandingkan, ya, dibandingkan. Walaupun ANOVA juga sebetulnya bisa digunakan untuk dua kelompok saja, ya. Tapi ANOVA itu bisa membandingkan lebih dari dua kelompok. Kalau t-test itu hanya bisa membandingkan dua kelompok, ya.
Nah, pertanyaan yang akan dicoba dijawab dengan statistik ANOVA ini adalah apakah dua atau lebih data tersebut mempunyai nilai rata yang sama atau tidak sama secara signifikan. Ini merupakan prosedur statistik yang mirip dengan t-test, namun ya kelebihannya seperti saya jelaskan tadi, ini dapat menguji perbedaan dari lebih dari dua kelompok. Ya. Ada beberapa jenis ANOVA yang tersedia ya di buku-buku statistik maupun juga di SPSS. Ya. Pertama, apa yang disebut one way analysis of variance. Ya. Jadi ANOVA satu jalur. ANOVA satu jalur. Nah, ini apabila variabel bebas dan terikat jumlahnya terikatnya jumlahnya satu ya. Variabel bebasnya kan itu ya satu juga, hanya memang variasinya berbeda ya. Jadi masing-masing satu variabel bebas ya. Nah, kalau two way itu apabila variabel bebasnya ada dua, sedangkan variabel terikatnya satu. Ya, jadi ada satu variabel terikat, lalu kemudian kita bandingkan dua itu pada dua aspek x ya, variabel x. Lalu ada yang lebih rumit lagi, yaitu multi-way analysis of variance. Ya. Jadi ini ANOVA ganda, ya, jalur ganda. Ya. Nah, ini digunakan apabila variabel bebas yang kita teliti lebih dari dua, sedangkan variabel terikatnya satu. Nah, mungkin untuk penelitian mahasiswa S1 itu umumnya cukup menggunakan ANOVA satu jalur. Ya. Jarang saya kira ya, walaupun juga ada beberapa yang sudah meneliti dua variabel tapi umumnya korelasional. Ya, ada dua variabel x-nya dihubungkan dengan satu variabel y. Ya. Nah, apalagi yang multi-way analysis of variance itu ya mungkin kalau nanti Anda sudah di S3 ya, itu bisa menggunakan ini. Nah, di sini nanti akan kita coba dalami cara penggunaan ANOVA satu jalur. Ya. Kita belum berlatih untuk ANOVA dua jalur ataupun data multi jalur ya, karena kita pahami dulu konsep dasarnya, cara penggunaannya, dan nanti kalau Anda butuh memahami lebih jauh mengenai penggunaan ANOVA dua jalur atau lebih ini, silahkan nanti dicari di internet. Ya, itu ada banyak contoh-contoh dari para penulis yang tersedia di sana ya. Baik, kita ambil untuk latihan analisis data, kita ambil contoh cuplikan data. Ya, ini sebetulnya bagian dari penelitian yang pernah saya lakukan. Ya. Jadi, walaupun kita ngambil cuplikan datanya saja, tidak keseluruhannya. Ya. Jadi, di sini peneliti ingin mengetahui apakah variasi jenis sekolah, ya SMP, SMA, SMK, tempat tugasnya guru BK itu berpengaruh terhadap hasil uji kompetensi mereka. Ya. Jadi ada hasil uji kompetensi yang nanti mau dibandingkan. Ya. Karena kalau melihat pengaruh dari variasi sekolah, maka kita harus membandingkan nilai UKG dari guru BK SMP, guru BK SMA, dan guru BK SMK. Yang pertanyaannya apakah ada perbedaan ya atau tidak ya. Nah, dalam cuplikan data ini kita ngambil sampel masing-masing 10 ya, contoh untuk latihan saja. Karena pada data sebenarnya ini ratusan.
Ya, ada ratusan sampel untuk masing-masing kelompok SMP, SMA, SMK ya. Nah, datanya seperti berikut ya. Jadi ini cuplikan data yang saya ambil, ya saya potong saja ya. Jadi dari guru SMP 10 orang itu didapatkan nilai UKG subjek 1 77,38, subjek 2 51,19 dan seterusnya ya. Sampai subjek ke-10. Nah, dari guru SMA, guru BK SMA, nah, itu subjek satunya 4405, ya, 0,05, 45 dan seterusnya. Nah, guru SMK-nya 10 orang juga dengan nilai UKG dari 53,57, 60, 71 dan seterusnya sampai 45,24. Ya, jadi nomor ini nomor subjek, ya, nomor subjek. Subjek guru BK maksudnya. Jadi ini nilai asli ini ya. Ya hanya memang samplingnya tidak ngambil saja sampel dari daftar yang ada, dapatlah 10 orang. Ya ini hanya untuk berlatih saja bagaimana menggunakan statistik ANAFA untuk membandingkan 3 kelompok guru BK ini ya dengan melalui analisis di SPSS. Ya. Nah ini nanti seperti sebelum-sebelumnya, ya, tugas belajar kita itu adalah mengubah hipotesisnya dulu. Ya. Jadi hipotesisnya misalnya secara teori ada pengaruh variasi jenis sekolah, latar tugas terhadap nilai UKG guru BK di Kota Makassar. Ya, variasi jenis sekolah yang dimaksud itu SMP, SMA, SMK. Ya. Nah, kira-kira kalau hipotesisnya seperti ini, akan bagaimana hipotesis statistiknya kalau kita menggunakan ANOVA. Ya. Lalu kriteria pengujian, ya kita akan menggunakan kriteria yang sama ya. Kemudian nanti bagaimana hasil analisis datanya dengan menggunakan SPSS, lalu bagaimana status H0-nya dan interpretasi hasilnya. Ya, nah ini yang untuk setiap laporan uji coba Anda, latihan Anda ini harus mencakup 5 bagian ini. Ya, jadi bukan hanya analisis data, tapi terutama memahami hipotesis statistik dari data yang diuji itu bunyinya apa. Karena nanti dalam analisis statistik kita akan menguji H0. Ya, apa sih bunyi H0-nya? Dengan sampai kita sudah berlatih menolak menerima hipotesis nol, tapi kita tidak tahu yang kita tolak itu apa sih. Ya, makanya kita selalu berlatih ya. Dan itu rumusan hipotesis statistik akan selalu beda ya, sesuai dengan jenis statistik yang kita gunakan. Karena itu memang harus dipahami betul. Ya. Nah ini kalau dijawab saja, kalau kita menggunakan apa, maka perbedaan pengaruh itu kita akan lihat melalui perbandingan. Ya, jadi variasi sekolah itu ada berapa, nah, itu dibandingkan nilainya. Karena kita akan menggunakan dengan nilai ANAFA ya. ANAFA itu tidak melihat hubungan tapi melihat perbedaan. Kenapa perbedaan? Karena jadi sekolah itu sebetulnya adalah variasi nominal. Ya, jadi variabel X itu nominal. Tidak bisa kita menghubungkan langsung dengan korelasional. Ya. Nah, H0 tidak ada perbedaan nilai UKG di antara guru BK yang bertugas di SMP, SMA, dan SMK. Nah, H1-nya ada perbedaan. Ya, nilai UKG. Nah, nanti ini mau dijawab. Ya, kriteria pengujian kita adalah tolak hipotesis nol jika nilai signifikansi dari hasil hitung yang
itu sama dengan atau lebih kecil dari alfa 0,05. Ya, oke. Kita berlatih dengan statistik alfa dan sebenarnya juga nanti ada non parametrik satu ya. Setelah kita berlatih dengan alfa. Baik, kita coba masuk ke nah ini ya, ini apalagi namanya layer dari SPSS ya. Di variabel V itu variabel pertama, ini variabel X-nya jenjang. Jenjangnya kita labeli ya. Ya, ini jenjang sekolah. Nah, ini UKG guru BK ya. Itu nilai yang dimaksud itu nilai uji kompetensi ya. Nilai uji kompetensi guru BK. Nah, kebetulan yang di jenjang ini kita menggunakan value ya. Makanya kita beri angka 1 itu SMP, angka 2 SMA, dan angka 3 SMK. Mengapa? Karena kita ingin membandingkan ya. Dan kita harus memberi simbol ya. Jadi angka 1 itu SMP, angka 2 SMA, dan angka 3. Sama ketika dulu kita memberi simbol dalam uji TITES ya. Uji TITES. Jadi di sini 1, misalnya ada 4, kita akan apa? Lagi 4. Baru di add ya. Nah, itu saya kira. Anda bisa nanti lihat juga di ini ya. Jadi misalnya ini ya, saya remove dulu ya. Nah, ini yang ketiga, kita tulis SMK. Lalu tambahkan. Kemudian oke. Ya. Nah, ini sudah siap, lalu kemudian data view-nya kita ketik tadi. Ya. Di jenjang itu subjek 1 sampai 10 itu guru SMP, subjek 11 sampai 20 itu guru SMA, dan subjek 21 sampai 30 itu guru BKSMK ya. Kemudian masing-masing nilai UKG-nya kita tulis di sini. Jadi copy paste saja. Kalau kita sudah tulis misalnya di Excel atau di Word ya, lalu masukkan ya. Biasanya yang bagus itu di Excel ya, kita bisa langsung copy saja. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kita sisa memilih teknik analisisnya ya. Ini kita akan membandingkan min ya. Nah, ini ada one way ANOVA ya di sini. Nah, di sini juga tempatnya independent sample test, varied sample test. Nah, kita menggunakan ANOVA ya. Nah, di sini jenjang kita masukkan ke faktor. Ya, kemudian UKG guru BK itu kita masukkan ke dependent variable, ke dependent list ya, daftar list ya. Seandainya lebih dari 1 dependent listnya kita tambahkan saja ke sini semua ya. Kemudian ada option. Ya, di sini option kita masukkan deskriptif supaya di output nanti kita bisa lihat statistik deskriptifnya, min, standar deviasi, dan teman-temannya. Lalu kemudian juga kita bisa sekaligus juga menguji homogenitas varians ya. Jadi di antara nilai UKG dari 3 kelompok itu apakah homogen atau tidak ya. Nah, itu kita continue ya, kita continue. Kalau mau memplot juga boleh, tapi sudah untuk laporan deskripsi cukup ini ya. Ya. Nah, kalau sudah begini tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi yang perlu. Di sini tidak usah diganggu. Kontras tidak usah diganggu. Jadi yang diklik itu hanya offsetnya. Nah, kalau sudah oke. Nah, ini yang kita dapatkan. Ya.
Jadi data deskriptifnya SMP 10, N-nya, N itu jumlah sampel, min-nya 55,12, standar deviasinya 14,00 ya. Ya, nilai minimumnya 30,95, artinya ini nilai paling rendah dan nilai tertingginya 77,38. Ya, di SMA ini, di SMK dan totalnya ya 30 ini rata-ratanya juga ada ya. Jadi deskriptif ini juga kalau dalam skripsi biasanya kan juga kita ambil ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana gambaran ya. Misalnya ya nilai OKG dari guru BK SMP, SMA, SMK. Nah, kemudian ini hasil tes variansnya ya. Tes variansnya. Bukan tes variansnya. Nah, kita mendapatkan nilai signifikansi dari tes varians itu 0,58. Nah, ini kita lihat dulu, ini homogen apa tidak? Ya. Nah, ingat ketika kita berlatih uji homogenitas, hipotesis yang mau diuji itu adalah, H0-nya mau diuji adalah tidak ada perbedaan varians di antara kelompok yang dibandingkan. Ya. Nah, sekarang ketika nilai signifikansi hasil hitungnya 0,58, nah kita bandingkan dengan 0,05. Ya. Mana lebih besar? Ya, 0,58 itu besar ya, karena kriteria kita kan tolak H0 jika nilai signifikansi hitung itu sama dengan atau lebih kecil dari 0,05, ada 0 di belakang koma ya. Nah, karena ini lebih besar maka H0-nya diterima. Ya, H0 diterima. Kan? Ya. Nah, kalau diterima berarti kita menerima yang mengatakan tidak ada perbedaan. Kalau ada perbedaan berarti kan sama ya. Sama itu sama dengan homogen. Nah, sekarang hasil ANAVA-nya apakah berbeda juga? Ya, jadi kalau di ANAVA itu yang diuji adalah perbedaan min-nya ya. Ini perbedaan variansnya. Ya. Nah, ternyata kita mendapati nilai F 0, dan nilai signifikansi 0,783. Ya, apa artinya ini? Kalau kita bandingkan dengan nilai kriteria, ini jauh lebih besar juga daripada dari kriteria alfa 0,05. Karena itu H0 diterima. Ya, H0 yang menyatakan tidak ada perbedaan nilai UKG dari guru BK dan SMP, SMA, SMK itu diterima. Jadi tidak ada perbedaan dan kita menolak yang menyatakan ada perbedaan. Ya. Nah, kita tidak perlu lagi membandingkan data deskriptifnya. Deskriptifnya kelihatan ada perbedaan. Ya. Secara deskriptif, tapi perbedaan itu tidak signifikan. Coba kita lihat, SMP itu kan 55,120, SMA 57, ya ini ada bedanya. Ya, secara deskriptif berbeda, tapi secara inferensial tidak berbeda. Bisa dipahami itu. Ya, secara inferensial itu maksudnya perbedaan itu tidak signifikan. Kalau tidak signifikan, tidak bisa kita menyebutkan bahwa di populasi itu ada perbedaannya. Ya, di sampel memang ada perbedaan, tapi tidak bisa diinferensi ke populasi bahwa di populasi juga ada perbedaannya. Oke, bisa dipahami ya, bisa dipahami. Ya, baik. Nah, sekarang kita coba dengan teknik statistik, apa lagi namanya?
eh, non parametrik, ya, Kruskal-Wallis test. Jadi di uji non parametrik, ketika misalnya data-data kita tidak homogen, kan kita tidak bisa bandingkan dengan ANAVA. Kenapa? Karena ANAVA itu kan dari statistik parametrik. Karena itu apa yang menjadi pilihannya? Jadi tidak bisa kita menggunakan t-test, ya. Nah, karena itu kita bisa menggunakan yang mana tadi, ya, analisis non parametrik. Nah, di sini ada non parametrik, ya, coba lihat non parametrik, lalu kemudian legasi dialog. Nah, di sini kita akan mengambil K independent sampel. Ya, dulu kan kalau t-test itu 2, ya, 2. Tapi K ini banyak, ya. Nah, di sini ada pilihannya sama tadi, ya, jenjang masuk ke sini, UKG masuk ke sini. Nah, di jenjang ini harus didefinisikan dulu yang mau dibandingkan yang mana. Ya, kalau hanya 1 dan 2, ya ini kan 1, 2, 3, ya, berarti nilai maksimum yang mau dibandingkan 3. Nah, jadi kelebihannya kalau sekali ini kita bisa membandingkan antara SMP dan SMA. Ya. Tapi kalau kita ngambil 1 sampai 3, maka yang dibandingkan itu ketiganya, ya. Kalau 2 dan 3, maka kita bandingkan SMP, SMA. Ya, kita lanjutkan. Nah, option, ya, kita karena deskriptifnya tidak sama, ya, karena etika yang muncul hanya deskriptif keseluruhan. Ya, kita tidak bisa menemukan deskriptif karena kalau di Kruskal ini, ya, Kruskal ini yang yang dibandingkan itu sebetulnya adalah jenjang, ya, jenjang urutan jenjangnya itu seperti apa, ya, ya, jadi bukan min tapi min jenjang, ya, min jenjangnya. Nah, kalau sudah oke, kita oke, lihat hasilnya apa. Nah, ini yang min jenjangnya, ya, jadi min jenjang dari SMP 14. Jadi ini juga dari minnya ini kelihatan ada bedanya, ya, ada bedanya. Cuma ini hasil tes statistiknya, asumsinya itu 0,851. Nah, ini juga sama, jadi searah sebetulnya, searah hasil penelitian apa, yaitu H0-nya diterima. Ya, jadi kenapa diterima H0-nya, hipotesis nolnya? Karena nilai asumsinya itu lebih besar dari 0,05, ya. Ya, nah, karena diterima sama saja kesimpulannya dengan apa tadi, tidak ada perbedaan nilai UKG di antara guru BK SMP, SMA, SMK. Artinya variasi sekolah itu tidak berpengaruh, ya, sama saja. Ya, kalau kenapa bisa hasilnya begitu itu nanti dibahas, ya, di pembahasan. Kira-kira kenapa tidak ada bedanya? Ya, nah, itu karena apa? Ya, kita bisa melihat sekarang bahwa guru SMP, guru SMA, SMK itu kan semuanya sarjana, ya. Dan mereka juga berasal dari perguruan tinggi yang sama. Kita tidak punya jurusan khusus BK SMP, BK SMA, BK, tapi sama-sama dari satu jurusan, ya. Saya kira itu bisa nanti jadi alat membahas, ya. Ya, apalagi mereka ada di kota yang sama sehingga mereka berinteraksinya juga relatif sama, mengikuti pelatihan yang sama, sehingga sumber-sumber ilmu yang mendasari penguasaan terhadap uji kompetensi itu sama. Nah, itulah yang menjadi dasar kenapa tidak ada perbedaan nilai UKG di antara guru BK, SMP, SMA, SMK. Ya, saya kira seperti itu uji coba kita untuk analisis statistik membandingkan 3 kelompok, ya, baik dengan menggunakan statistik parametrik dengan apa maupun non parametrik dengan Kruskal tadi, ya. Nah, silahkan dipelajari tadi di buku.
kembali, tapi di sana yang ada hanya anafa ya. Tapi penjelasannya saya kira tadi dengan non parametrik itu sudah bisa dipahami ya, bisa dipahami. Eh, dengan demikian saya kira seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.